Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup serta lingkungannya adalah biologi. Biologi merupakan salah satu mata pelajaran di dalam sains yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan praktikum. Pada saat ini kita akan melakukan eksperimen tentang uji karbohidrat hasil fotosintesis. Apakah Anda menyadari mengapa hampir semua daun pada tumbuhan itu berwarna hijau? Untuk dapat berfotosintesis, tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida guna menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen. Air dan mineral dari dalam tanah diserap oleh akar tumbuhan hijau melalui bulu-bulu akar, kemudian didistribusikan melalui jaringan filem ke daun. Air diserap oleh akar melalui jaringan filem, kemudian diteruskan ke batang melalui jaringan filem menuju ke daun. Proses fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas berwarna hijau karena di dalamnya terdapat pigmen berwarna hijau yang disebut klorofil. Klorofil inilah yang dapat menyerap energi cahaya matahari. Cahaya, karbon dioksida atau CO2, dan air dari dalam tanah diubah menjadi gula atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Struktur kloroplas terdiri dari membran ganda dan matriks cair yang disebut stroma. Di dalam matriks cair terdapat tilakoid atau lapisan atau membran. Tilakoid akan membentuk grana atau kumpulan tilakoid. Di dalam grana itulah terdapat klorofil. Glukosa merupakan bahan makanan untuk membentuk sel-sel baru.
Sebagian glukosa akan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk zat tepung atau amilum dan dapat digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut. Proses fotosintesis inilah cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung klorofil. Klorofil menyerap energi cahaya matahari dan mengubah menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun melalui stomata. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir menuju batang, kemudian ke daun. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu cahaya, pigmen penyerapan cahaya, suhu, kesediaan karbon dioksida, dan air. Jika faktor-faktor tersebut tidak ada atau jumlahnya tidak memadai, maka proses fotosintesis akan terganggu. Apakah sama proses fotosintesis pada tumbuhan di tempat yang terkena cahaya matahari dan yang tidak? Dan hasil samping apa yang dihasilkan dari fotosintesis? Untuk itu, marilah kita melakukan eksperimen di laboratorium. Langkah-langkah percobaan uji karbohidrat hasil fotosintesis. Yang pertama, menutup sebagian helai daun dengan aluminium foil pada pagi hari sebelum matahari terbit. Yang kedua, memetik daun setelah 3-5 jam dan membuka aluminium foil pada daun. Yang ketiga, memanaskan air hingga mendidih pada Erlenmeyer. Yang keempat, memasukkan daun yang sudah diberikan perlakuan tadi ke dalam air mendidih sampai sel pada daun mati. Yang kelima, memasukkan daun ke dalam alkohol 70% panas pada gelas beker agar klorofil pada daun larut. Yang keenam, mengangkat daun dan ditetesi dengan betadin. Yang ketujuh, mengamati perubahan yang terjadi pada daun tersebut. Setelah ditetesi oleh larutan betadin, warna daun yang terkena sinar matahari atau sudah tidak mengandung butir klorofil berubah warna menjadi hitam. Mengapa? Karena pada daun tersebut ada zat tepung sebagai hasil dari proses fotosintesis. Sedangkan butir-butir klorofilnya telah larut pada alkohol ketika kita larutkan ke dalam larutan alkohol 70% tadi. Namun, zat tepung masih tersimpan di dalam daun.